Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai eh, kepemimpinan lokal perempuan, yang dimana untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah gender dan politik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskannya bersama dengan teman saya, yakni Muhammad Dava Pratama. Eh, Jadi topik apa sih yang akan kami jelaskan pada kali ini? Yakni mengenai feminisme eksistensial yang dianalisis melalui kepemimpinan Ratu Tatu Casanah dan menggunakan pisau analisis dari teori Simone de Beaufort. Pokoknya penulisannya kayak gini lah. Jadi eh, apa sih feminisme eksistensial itu? Menurut Simone de Beaufort, nah, teori feminisme eksistensial ini merupakan teori yang digunakan untuk memahami posisi perempuan dalam struktur sosial dan politik yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Menurut Beaufort, perempuan sering ditempatkan sebagai the other atau liang, yang dimana pihak yang keberadaan itu didefinisikan melalui laki-laki. Dalam kondisi tersebut, perempuan itu tidak dipandang sebagai subjek yang bebas dan mandiri, melainkan sebagai objek yang berada di bawah dominasi laki-laki. Oleh karena itu, perempuan harus melakukan proses transendensi atau upaya melampaui batasan-batasan sosial tersebut agar dapat menjadi subjek yang memiliki eksistensi dan otonomi dalam kehidupan publik. Nah, lalu apa sih maksud lian itu atau the order dalam politik lokal yang ingin kita jelaskan? Jadi, konsep lian itu menjadi dasar untuk memahami berbagai hambatan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik. Hasil penelitian kami itu menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan itu masih sering dianggap tidak lazim dalam budaya politik lokal yang bercorak patriarkal. Sebagian masyarakat tuh masih memiliki anggapan bahwa laki-laki lebih cocok menjadi pemimpin karena dianggap lebih tegas dan rasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi stereotip gender yang membatasi ruang geraknya dalam politik. Dengan demikian, perempuan yang terlibat dalam politik tidak hanya menghadapi persaingan kekuasaan, tetapi juga harus berhadapan dengan konstruksi sosial yang dibangun dari budaya patriarki. Lalu, bagaimana eksistensi perempuan dalam kepemimpinan politik? Nah, eksistensi perempuan dalam politik itu terlihat ketika perempuan mampu mengambil peran sebagai aktor yang aktif dalam proses pemerintahan. Kepemimpinan Ratu Tatu Casana menunjukkan bahwa perempuan dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan memperoleh legitimasi dari masyarakat maupun birokrasi. Dalam penelitian kami juga memperlihatkan bahwa kepemimpinannya itu dipandang mampu menjaga stabilitas pemerintahan serta mengelola pembangunan daerah secara berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dari capaian penting yang dimana Ratu Tatu Casana itu mampu memperoleh berbagai apresiasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang baik, yang dimana pada tahun 2022 itu pemerintah Kabupaten Serang memperoleh penghargaan atas capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang relatif baik dan akuntabel. Lalu di sektor pendidikan juga, Ratu Tatu Casana itu dikenal melalui berbagai program pengembangan sumber daya manusia, yang dimana pemerintah Kabupaten Serang menjalankan program beasiswa bagi guru dan mahasiswa sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Tidak hanya itu, eh, kepemimpinannya juga dipandang mampu menjaga stabilitas pemerintahan serta mengelola pembangunan daerah secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak hanya hadir sebagai simbol keterwakilan gender, tetapi juga sebagai subjek politik yang mampu menjalankan kekuasaan dan mempengaruhi kebijakan publik. Lalu,
Apa sih transidensi perempuan dalam peruang politik lokal? Nah, menurut Beauvoir, transidensi merupakan proses ketika perempuan berhasil melampaui batasan sosial yang selama ini mengekang kebebasannya. Dalam penelitian kami, proses transidensi itu terlihat dari keberhasilan Ratu Tatu Casana yang memasuki ranah politik yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Kehadirannya sebagai kepala daerah menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan itu mampu mengambil posisi strategis dalam pemerintahan dan menjalankan peran yang selama ini identik dengan laki-laki melalui kepemimpinannya. Lalu, apakah dengan semua capaian itu tidak ada negosiasinya? Nah, ternyata ada negosiasi kekuasaan dalam struktur patriarki yang dialami oleh Ratu Tatu Casana, yang dimana meskipun berhasil menduduki posisi strategis, perempuan pemimpin perempuan Ratu Tatu Casana itu harus melakukan negosiasi dengan berbagai struktur kekuasaan yang masih patriarkal. Kekuasaan yang masih patriarkal itu seperti menunjukkan bahwa perempuan itu sering menghadapi pengujian legitimasi yang lebih ketat dibandingkan dengan laki-laki. Juga budaya patronase dan jaringan kekuasaan lokal yang menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Ratu-Ratu Casana. Untuk mempertahankan posisinya, pemimpin perempuan itu perlu membangun hubungan politik yang baik dengan birokrasi, partai politik, dan masyarakat. Proses ini itu menunjukkan bahwa perempuan harus bekerja 2 kali lebih keras untuk memperoleh pengakuan dan mempertahankan otoritas politiknya. Selanjutnya mengenai konstruksi citra kepemimpinan dari Ratu Tatu Casana itu akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Dava Pratama. Oke, jadi di sini kita akan melanjutkan eh, pembahasan dari presenter pertama, eh, yaitu membahas terkait konstruksi citra kepemimpinan perempuan terhadap Ratu Tatu Casana. Jadi dalam kepemimpinan citra kepemimpinan perempuan dalam penelitian ini tuh dibentuk melalui berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat, yaitu dan lingkungan birokrasi. Akademisi melihat kepemimpinan perempuan itu sebagai simbol perubahan dalam representasi politik lokal. Aparatur pemerintah menilai bahwa perempuan memiliki pendekatan komunikasi yang lebih dialogis dan adaptif dalam menjelaskan terkait birokrasi. Jadi sementara itu masyarakat memandang perempuan sebagai pemimpin yang lebih dekat dengan kebutuhan sosial masyarakat. Berbagai persepsi tersebut menunjukkan bahwasannya citra kepemimpinan perempuan itu dibangun melalui kombinasi antara identitas gender dan juga kemampuan nyata dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya membahas terkait peran media dalam membentuk representasi kepemimpinan perempuan Ratu Tatu Casana. Jadi media itu memiliki peran penting dalam membentuk citra seseorang dalam persepsi publik terhadap perempuan dalam politik. Jadi hasil dari apa yang kita teliti di sini menunjukkan bahwasannya media cenderung itu mempresentasikan Ratu Tatu Casana sebagai pemimpin yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu, media juga menampilkan perempuan sebagai figur yang komunikatif dengan masyarakat dan memiliki kemampuan yang strategis dalam mengelola pemerintahan. Representasi tersebut berkontribusi terhadap perubahan cara pandang masyarakat mengenai kemampuan perempuan dalam memimpin dan berpartisipasi dalam berpolitik. Selanjutnya, transformasi relasi gender dalam politik lokal. Jadi dengan kehadiran perempuan dalam posisi kepala daerah itu sangat memberikan dampak terhadap perubahan relasi gender dalam masyarakat. Jadi yang saya teliti di sini menunjukkan bahwa stereotip yang menganggap perempuan tidak tegas, tidak emosional, dan tidak cocok menjadi pemimpin mulai mengalami pelemahan. Jadi masyarakat itu mulai menilai pemimpin berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan berdasarkan jenis kelamin. Selain itu juga semakin banyak perempuan yang tertarik untuk terlibat dalam organisasi sosial maupun aktivitas politik.
Setelah melihat keberhasilan perempuan dalam pemimpin daerah, perubahan ini menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam politik itu dapat mendorong terbentuknya budaya politik yang lebih inklusif. Oke, lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu kepemimpinan perempuan sebagai agen perubahan sosial. Jadi pada akhirnya kepemimpinan perempuan itu tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan individu yang dijalankan beliau, jadi dalam memperoleh jabatan publiknya juga, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan yang menciptakan perubahan sosial. Jadi dalam perspektif feminisme eksistensial, keberhasilan perempuan itu menegaskan eksistensinya dalam ruang publik, ruang publik yang dapat menjadi bentuk pembebasan dari posisi subordinat yang selama ini dilekatkan oleh adanya budaya patriarki. Jadi kepemimpinan Bu Ratu Tatu Casana ini menunjukkan bahwa perempuan mampu menjadi agen perubahan yang mengubah persepsi masyarakat tentang gender. Jadi hal ini tuh memperluas partisipasi perempuan dalam politik dan memperkuat juga praktik demokrasi yang lebih inklusif. Jadi dengan pembahasan yang ini yang sudah kita bahas, kepemimpinan perempuan itu dapat dipahami sebagai proses perjuangan eksistensial untuk memperoleh pengakuan, kebebasan, dan kesetaraan dalam kehidupan politik dan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.